persyaratan tersendiri. Jadi untuk S2-nya di clinical medicine begitu ya, terus yang lulusan S1-nya kedokteran Amerika. Dan tidak bisa orang Indonesia ya, karena orang Indonesia ya kedokterannya di sini begitu berbeda dengan yang di sana. Untuk jurusan lain apapun, teknik ya, FKIP, sospol, dan semua ya, hukum itu semuanya boleh. Persyaratannya sudah harus memiliki ijazah S1 dan mempunyai GPA atau IPK minimal 3,0. Dan ini kita IPK-nya sama ya, antara Unsri dengan Amerika itu mempunyai sistem yang sama. Jadi rentangnya itu sampai 4 gitu skalanya. Kalau adik-adik di sini dapat A semua mata kuliahnya, otomatis nanti dapatnya yang tinggi itu ya 4,0. Dan persyaratan bahasa Inggrisnya adalah untuk ITP itu Institutional TOEFL Practice ya, sebesar 550. Jika mengikuti IBT atau yang Internet Based TOEFL itu nilainya adalah 80. Di Amerika juga menerima skor IELTS dengan skor minimal 6,5 dan juga menerima Duolingo ya, skornya 105. Silakan boleh dipilih ya yang mana yang Anda punyai begitu. Dan ini harus dikirimkan untuk di aplikasinya. Nah, persyaratan umumnya adalah harus orang Indonesia ya. Jadi kalau ada keturunan Amerika, misalnya bapaknya orang Amerika, maka dia otomatis ini ya mempunyai kewarganegaraan ganda, itu tidak boleh. Kemudian syarat lainnya adalah memiliki leadership qualities atau kepemimpinan ya, dan menunjukkan pengalaman di community service. Community service itu adalah kegiatan pengabdian gitu ya. Dan ini bisa banyak, kita akan bisa diskusi lebih banyak mengenai apa saja sih community service-nya. Saya perlihatkan dulu persyaratan secara umumnya. Kemudian bisa menunjukkan komitmen ya, komitmen untuk menempuh bidang studi yang dipilih. Tentu saja harus berbahasa Inggris yang cukup baik, tadi kan ada ya persyaratan skornya. Dan selain itu tidak hanya skor, tapi juga teman-teman juga mesti memiliki kapasitas untuk bisa mengikuti perkuliahan yang semuanya berbahasa Inggris. Dan bisa menunjukkan bahwa Anda akan mampu menyelesaikan pendidikan S2-nya dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi mereka akan melihat nih, kira-kira kita punya potensi nggak untuk bisa selesai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan mendemonstrasikan strong commitment ya, komitmen untuk kita kembali ke Indonesia setelah kita selesai. Jadi kalau misalnya sudah selesai terus di Amerika bekerja, itu kan tidak sesuai dengan misinya ya. Misinya adalah setelah menempuh pendidikan maka Anda akan berkontribusi kepada komunitas di Indonesia. Oke, karena itulah ada syarat harus bekerja di Indonesia setelah selesai mendapatkan beasiswa dan mendapatkan gelarnya. Oke. Ini secara umum ya. Yang kedua adalah Global Undergraduate Exchange Program. Ini program pertukaran, kita sebut program pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa yang terdaftar di universitas di Indonesia dan ingin memperoleh pengalaman kuliah di Amerika selama 1 semester, ya boleh mengikuti program ini. Jadi program ini disupport oleh Biro Pendidikan dan Budayanya di Amerika ya, yang berada di bawah departemen, kalau kita tuh Departemen Dalam Negerinya Amerika ya. Dan tujuannya adalah merekrut partisipan ya atau mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Jadi tidak hanya Indonesia, program ini juga diberikan ke negara-negara lain. Nah, untuk mereka yang belum pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar di United States. Persyaratannya Anda harus menjadi mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu artinya dia full time. Full time itu Anda kuliah seperti kita ini kan full time ya, 20 SKS gitu ya. Nah, ketika Anda diterima, maka Anda akan didaftarkan di Amerika, di salah satu universitas di Amerika sebagai mahasiswa penuh gitu ya. Dia mahasiswa penuh di Amerika itu untuk S1 tuh minimal Anda mengambil 18 kredit.
Anda tidak boleh hanya kuliah satu mata kuliah kemudian jalan-jalan di Amerika ya. Karena intinya adalah harus mendapatkan pengalaman belajar di universitas di Amerika. Dan tapi Anda tidak akan mendapatkan gelar dari sana. Itu kan cuma 6 bulan ya. Dulu itu ada programnya yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Dulu mahasiswi saya ada 2 orang, ada 1 orang yang mendapatkan selama setahun, ada lagi yang mendapatkan selama 6 bulan. Dan Anda akan kuliah di jurusan yang sudah ditentukan di sana. Sebenarnya fleksibel ya. Di sana kan di Amerika itu Anda mengambil mata kuliah dari fakultas manapun begitu. Yang tentunya harus disesuaikan sehingga nanti adik-adik di sini kalau mendapatkan beasiswa ini kreditnya memungkinkan untuk ditransfer. Kalau saya ingat zaman dulu ya mahasiswa saya yang lama sekali sih sudah di tahun 2010-an seperti itu. Mereka tidak bisa mentransfer karena di Indonesia belum ada sistem seperti kampus Merdeka sekarang ya. Kalau sekarang kan bisa 20 kredit ditransfer jika sesuai dengan program studi adik-adik semua. Jadi kuliah di Amerika kalau dulu tuh agak ini ya, agak ada tidak enaknya ya karena si mahasiswi saya itu dulu dia tidak bisa, jadi dia seperti mengulang kembali di sini, mengambil kredit yang belum ada. Nah kalau sekarang dengan adanya sistem kampus Merdeka, Anda bisa berdiskusi dengan koprodinya masing-masing ya untuk melihat mata kuliah apa yang memungkinkan untuk ditransfer. Dan ketika di sana nanti adik-adik akan tinggal di namanya dormitory ya atau residence hall kalau di sana dibilangnya, akan tinggal di dalam kampus sehingga bisa mengetahui bagaimana hidup ya sebagai mahasiswa di sana, tinggal di dalam yang disediakan untuk mahasiswa, jadi tinggalnya di dalam kampus. Oke, nah sekarang tujuan programnya. Tujuan program utamanya adalah untuk meningkatkan understanding ya, mutual understanding. Adanya kesepahaman ya antara orang Amerika dan orang-orang dari negara lain. Nah, ini semua adalah tujuannya. Jadi memberikan pengalaman pengalaman pertukaran mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman cross cultural atau lintas budaya, bisa memahami bagaimana kompetensi leadership kompetensi dari mahasiswa yang mengikuti program ini. Adapun akan ketika di sana diharapkan untuk dapat membangun pemahaman mengenai budaya Amerika. Dan dengan adanya program ini ya diharapkan Anda akan bisa berkoneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari seluruh dunia yang mengikuti program Global Unmed, sehingga diharapkan mampu membangun suatu jejaring yang bisa dimanfaatkan bagi adik-adik nanti yang kalau kita punya banyak koneksi dengan berbagai orang dari berbagai negara, itu kita akan mempunyai pergaulan yang luas ya, dan kemungkinan akan bisa dilanjutkan dengan kerjasama dalam berbagai hal. Oke. Nah, persyaratan apa? Anda harus minimal 18 tahun. Rata-rata sudah ya, karena mahasiswa di Indonesia kan biasanya umurnya sekitaran 18 tahun begitu ya. Tamat SMA, kuliah biasanya umurnya minimal 18 tahun. Dan Anda harus terdaftar di program S1 atau D4. Jadi yang di Politeknik untuk program D4 juga boleh mengikuti ini. Dan paling sedikit minimal sudah menyelesaikan 1 semester di kampusnya. Oke. Dan tidak boleh juga semesternya terlalu tinggi karena syaratnya Anda harus ada 1 semester lagi masih diambil di Unsri ya atau di Bina Dharma atau pokoknya di institusi tempat Anda berasal. Jadi idealnya adalah sudah selesai semester 1 tetapi belum sampai semester yang banyak banget ya, karena nanti kalau sudah skripsi biasanya kan tidak ada lagi gitu semesternya. Sehingga mereka biasanya melihat antara mahasiswa yang sudah menyelesaikan tahun pertama sampai mahasiswa di tahun ke-3 ya. Kalau tahun ke-4 mungkin sudah ini ya, nanti lihat saja lagi lebih detailnya. Yang pasti dia harus bisa kuliah kembali ke Indonesia selama paling tidak 1 semester lagi. Nah, persyaratannya TOEFL-nya minimal 48 untuk IBT. Atau kalau menggunakan prediction itu 500. Memang tidak setinggi untuk yang S2 tadi ya, karena ini memang khusus untuk anak S1.
dan Anda harus berkomitmen untuk pulang ke Indonesia. Jadi langsung kembali lagi dan lagi di Unsri ya, ataupun di Muhammadiyah atau di mana Anda berasal. Nah, program berikutnya yang mungkin nanti adik-adik di sini tertarik adalah yang namanya Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Maaf. Nah, program ini program non-degree, ya. Jadi Anda akan menjadi guru bahasa Indonesia di universitas di Amerika. Tapi syaratnya harus memiliki kemampuan untuk mengajar, ya, mengajar bahasa Indonesia di Amerika, begitu ya. Jadi Anda harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan itu. Nah, benefitnya adalah Anda di sana juga boleh, ya. Jadi selain belajar, yang terpilih untuk menjadi FLTA akan ditugaskan mengajar 20 hours ya, 20 hours itu ya kira-kira 20 kredit kalau kita di sini ya. Dan mereka juga harus kuliah. Jadi mereka enroll atau mendaftar di mata kuliah yang ini. Jadi mata kuliahnya American Studies, ya, mata kuliah yang berkenaan dengan American Studies, Teaching English as a Second Language Methodology. Jadi ada dua mata kuliah ini syaratnya ya. Makanya program ini banyak yang diambil oleh anak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, karena memang berkaitan. Tapi nanti boleh dicek ya, apakah dari jurusan lain juga boleh, ya, siapa tahu boleh. Nah, ini adalah persyaratannya. Jadi Anda sudah harus tamat dari S1, dan pada saat ini itu menjadi guru. Jadi early stage as an educator ya, jadi sebagai pendidik yang early stage of your career, jadi yang kira-kira baru setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi minimal harus punya pengalaman mengajar selama 1 tahun. Nah, jadi ini khusus untuk yang mengajar ya, jadi tidak bisa jurusan lainnya, hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, program yang ketiga adalah tadi ya, youth program yang berikan kepada ini berarti boleh belum tamat maupun sudah tamat ya, karena yang penting usianya antara 18 sampai 25 tahun. Programnya 5 minggu yang dilakukan di universitas di Amerika ya. Jadi programnya itu biasanya sangat intens ya, karena di sana akan belajar mengenai berbagai isu. Jadi tema utamanya ada 3 di sini. Civic engagement, environmental issue, atau social entrepreneurship. Sorry ya, ada yang ini ya, di antara ketiga ini ya, social entrepreneurship and economic development. Nah, jika Anda memiliki interest atau latar belakang yang sesuai dengan ini, boleh mendaftar gitu ya. Ada 2. Jadi yang pertama ini yang untuk usia 18 sampai 25, yang satu lagi ini untuk yang sudah bekerja ya. Jadi professional fellow usianya 25 sampai 35 tahun. Di sini kayaknya lebih muda dari ini ya. Nah, ini adalah yang sudah bekerja biasanya. Jadi ada beberapa alumni dari Sumatera Selatan itu yang bekerja misalnya di BPK seperti itu ya, dan mereka ingin belajar lebih lanjut mengenai manajemen, tentang empowerment of women and girls, itu juga. Untuk adik-adik mungkin yang Wisely yang pertama gini ya, yang tiga tema ini, civic engagement, environmental issue, dan social entrepreneurship. Karena saya pikir di sini banyak yang sedang S1 ya, jadi ini program yang pertama gitu. Nah, sekarang apapun yang Anda pilih ya, apakah kemungkinannya S2 ya, karena mungkin persiapan, atau yang global undergrad ya. Yang perlu diperhatikan adalah persiapan seleksi administratif. Jadi pertama Anda harus pilih apa ya program yang saya ingin tempuh. Anda hampir tamat, misalnya baru ini mau wisuda begitu ya, mungkin tertarik untuk mengikuti program yang degree atau program yang memperoleh gelar gitu ya. Nah, itu langsung dicari apa saja sih
syarat-syarat yang diperlukan. Tadi kan, oh saya sudah hampir tamat S1 nih, dan nanti ketika di bulan Desember saya sudah selesai, sudah wisuda, maka bulan Februari kepingin apply. Boleh ya, walaupun baru tamat ya, boleh saja dicoba ya, tidak ada tidak ada larangan ya. Nah, Anda bisa membuat catatan ya mengenai apa yang diperlukan. Biasanya sih memang butuh 1 tahun gitu persiapannya. Jadi kalaupun misalnya tamat Desember, tidak keburu bulan Februari, persiapan boleh langsung dilakukan. Karena Anda akan harus ikut tes TOEFL dulu ya, untuk mengetahui apakah sudah memenuhi syarat bahasa Inggris yang dibutuhkan. Kemudian Anda juga harus meminta surat referensi atau reference letters. Nah, reference letters ini adalah atau disebut letter of recommendation, itu minimal 1 Anda harus minta dari dosen yang Anda dulu pernah, sebaiknya sih dosen pembimbing begitu ya, karena mereka mengetahui apa yang sudah Anda lakukan di S1, penelitian apa yang dilakukan. Yang keduanya boleh dosen biasa, atau jika teman-teman di sini sudah ada yang bekerja pada waktu selesai S1 ya, atau bekerja paruh waktu gitu ya, boleh juga meminta surat reference dari supervisor bekerjanya. Biasanya kita paling tidak ada dari dosen 1 ya, atau dua-duanya. Dan juga persiapan research proposal. Kemudian aplikasi dengan teliti. Jadi apa yang diminta di situ? Biasanya kita akan diminta study objektif. Ya, apa sih tujuan Anda ingin belajar di bidang ini? Kemudian ada namanya statement of purpose, atau dengan kata lain personal statement ya, mengenai diri Anda. Nanti saya akan tunjukkan khusus mengenai statement of purpose ini ya. Kemudian juga research proposal. Research proposal ini sebenarnya lebih berat untuk yang ke S3. Kalau yang ke S2 itu, kalau dulu sih saya opsional ya, tapi kita tetap juga menuliskan, saya kira kepingin mengenai apa. Biasanya lebih ke fokus untuk S2 itu tidak terlalu berat di research proposal. Nah, setelah ini diketahui, maka disiapkan satu persatu. Jadi tulisan tersebut dipersiapkan, minimal kita ada 3 jenis ini ya, yang harus disiapkan. Nah, setelah Anda selesai menulis, minta orang lain untuk membaca dan memberikan pendapat mengenai apa yang Anda tulis di study objektif. Kemudian cari informasi mengenai universitas yang ingin didatangi begitu ya. Sekarang mudah ya, kita bisa memilih, kita bisa melihat misalnya kalau saya lulusan dari apa misalnya, civil engineering misalnya, universitas apa ya kira-kira yang ingin saya tempuh gitu ya, di mana saya ingin belajar. Nah, Anda mencari universitas apa dan mengapa bidang tersebut diinginkan. Ya. Nah, boleh juga Anda melihat profesor yang mengajar di sana. Ini terutama untuk yang S3 ya, sebenarnya sangat penting untuk mencari. Untuk yang S2 mungkin tidak terlalu detail, pengen belajar dengan profesor mana, tetapi cari tahu mengenai jurusan yang ingin ditempuh di sana. Nah, tadi saya bicara tentang personal statement ya. Personal statement itu jenis siswa apapun yang ingin Anda dapat ya, apakah dia berupa tadi ya global undergrad ya, exchange program, itu semuanya tetap meminta personal statement. Jadi ini sangat dasar ya, adik-adik mau melamar di Fulbright maupun di LPDP misalnya, ini hal yang penting yang harus dipunyai begitu. Jadi dari sekarang, walaupun nanti mau mulai tahun depan, siapkan essay ini dengan sebaik mungkin. Jadi personal statement itu adalah essay mengenai diri kita. Kita ini siapa ya, latar belakang akademis kita apa, latar belakang budaya kita apa, apakah saya mempunyai pengalaman-pengalaman profesional. Profesional ini bisa saja kerja yang formal, bisa saja aktivitas ekstrakurikuler ya, misalnya ada yang aktif di himpunan mahasiswa yang berfokus kepada misalnya robotik misalnya ya, itu kan merupakan pengalaman juga, itu bisa diceritakan di sana. Dan juga bisa menentukan apa sih cita-cita Anda, apa aspirasi dan tujuan Anda untuk mengikuti program ini.
Jika dia program S2, maka sebutkan bagaimana program S2 ini akan mewujudkan impian Anda. Jika dia program sebagai tadi ya pertukaran pelajar yang undergrad tadi, Anda bisa sebutkan misalnya, oh saya ingin belajar mengenai budaya Amerika, aspek apa yang Anda ingin pelajari, bagaimana Anda bisa berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai budaya Indonesia di Amerika misalnya. Dan ini sangat personal, isinya harus mengenai diri Anda begitu ya. Kadang-kadang kita melihat contoh ya, tetapi kita cari yang spesifik mengenai diri kita yang bisa kita tunjukkan bahwa kita merupakan kandidat yang potensial. Dan ingat ini bukan autobiografi ya, jadi kita tidak cerita kita SD-nya bagaimana gitu ya. Jadi dia lebih ke hal-hal yang penting gitu ya, pengalaman penting apa yang Anda punyai sehingga nanti ke depannya pengalaman tersebut akan berguna gitu ya untuk Anda menjadi exchange student atau menjadi penerima beasiswa S2. Nah, mengapa personal statement itu penting? Ya, biasanya setiap tahun beasiswa itu memperoleh jumlah aplikasi yang sangat banyak ya. Sekarang sudah banyak macam-macam pilihannya ya. Kalau dulu LPDP belum ada gitu ya, Fulbright Scholarship itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah, salah satu caranya kita harus buat diri kita stand out ya. Jadi aplikasi kita itu bisa terlihat unik begitu ya. Jadi ketika sebelum interview itu kan tahap yang sudah lanjut ya. Pada waktu tahap awal itu mereka akan melihat dulu administrasinya. Apakah sudah lengkap, apakah sudah ada semua yang diperlukan. Nah, kedua, setelah itu, setelah semua administrasi lengkap, tahap kedua mereka akan melihat personal statement ini. Maaf ya, saya minum dulu. Setelah banyak begitu ya, yang tahap administrasinya itu yang lolos, maka si petugas yang menseleksi ini akan membaca tulisan Anda. Jadi akan dilihat apakah yang unik gitu ya dari diri si pelamar ini. Oleh karena itu tulisan personal statement-nya memang harus menunjukkan bahwa Anda bisa meyakinkan ya bahwa Anda orang yang pantas untuk menerima beasiswa ini. Anda bisa jelaskan ya kemampuan atau talent apa yang luar biasa gitu ya, yang kira-kira tidak banyak orang yang bisa memilikinya gitu. Juga Anda jelaskan keaktifan Anda, ini makanya ada many hours of documented community service. Community service itu adalah contohnya itu kegiatan sukarela begitu ya, misalnya nih salah satu contohnya Anda suka di pendidikan gitu ya, Anda terlibat di NGO ya atau sekedar perkumpulan gitu ya yang memberikan mentoring kepada anak-anak yang putus sekolah, contohnya ya, ini salah satu yang pernah lolos seperti itu ya. Jadi Anda menyisihkan waktu 1 minggu sekali, misalnya ada program literasi ya, program membaca. Anda menjadi mentor yang mengajarkan anak-anak membaca gitu ya, anak SD, SMP seperti itu. Atau anak bahasa Inggris itu ada juga ya program, misalnya dia mengajarkan anak-anak yang di jalanan seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda melakukan community service. Dan sebaiknya kegiatan tersebut tercatat. Dalam arti kata begini, Anda terdaftar sebagai volunteer di kegiatan tertentu. Salah satu mahasiswa saya itu dia pengurus di namanya Teach Indonesia. Jadi dia adalah suatu organisasi yang memberikan pelayanan pembelajaran bagi anak-anak yatim piatu begitu ya di panti asuhan. Ada juga kegiatannya itu anak-anak putus sekolah seperti itu. Nah, itu Anda akan tercatat sebagai relawan yang melakukan kegiatan ini. Nah, Anda bisa ceritakan apa yang sudah dilakukan, kemudian
hal-hal apa yang Anda pelajari dari kegiatan tersebut. Dan nantinya salah satunya bisa juga dimintakan yang menjadi di yayasan tersebut ya, atau di NGO tersebut bisa menjadi salah satu yang menuliskan surat rekomendasi untuk Anda. Jadi mereka bisa memberikan letter of recommendation yang menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan kegiatan apa di mana Anda terlibat dan memberikan dampak gitu ya positif terhadap komunitas yang Anda geluti begitu ya. Itu hanya salah satu contoh, banyak macamnya kegiatannya. Saya yakin nih mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kegiatannya sangat besar, sangat banyak dan beragam ya. Boleh dipilih yang menurut Anda merupakan kegiatan yang menonjolkan partisipasi Anda gitu. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa hanya sekedar bagus secara akademis. Bagus secara akademis adalah persyaratan utama. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa kita memiliki berbagai kemampuan lain, yaitu kemampuan untuk berkecimpung di dalam organisasi dan juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat di tempat kita berada. Oke. Ups, kok jadi macet ya ini saya stop share dulu nih, agak freeze ini saya. Kemudian saya coba lagi ya share yang terakhir ini sudah ya. Oh ya, sepertinya ini mungkin udah yang terakhir. Jadi intinya adalah persiapan yang sangat perlu dilakukan. Anda harus, sepertinya PowerPoint saya agak ini deh. Ini ada lagi. Tadi agak free, saya coba lagi ya. Nah, mengapa personal statement ini penting? Karena ini merupakan salah satu syarat utama ya. Jadi personal statement itu hanya berupa satu halaman yang diketik dengan spasinya satu ya, single space, dan harus menjelaskan apa yang saya paparkan tadi ya, kegiatan Anda, bagaimana pengalaman profesionalnya dan lain-lain. Hanya satu halaman, sehingga kita benar-benar harus bisa menuliskannya dengan concise dan singkat, padat, personal statement yang tujuannya akan dikirimkan yang kedua ini untuk aplikasi harus berisi ternyata internet di kampus Palembang agak ada gangguan ya. Aduh, maaf sekali. Tadi sampai ke personal statement untuk universitas ya. Jadi intinya adalah perlu dipersiapkan sehingga kita juga punya personal statement yang awal tadi yang untuk aplikasi atau beasiswa, dan nanti ada personal statement yang nanti akan dikirim ketika kita sudah diterima begitu ya beasiswanya, nanti kita akan melamar ke kampus. Nah, di kampus itu mempersiapkan tulisan mengenai tidak berbeda sih sama yang tadi, tetapi dia harus berisi lebih akademis. Kalau tadi untuk meyakinkan bagaimana kita mendapatkan beasiswa, kalau personal statement untuk aplikasi ke kampus, dia harus menjelaskan bagaimana kita mempunyai potensi ya untuk melakukan kegiatan akademis ini. How do your interests or experiences align with those of program? Jadi bagaimana interest kita ini sejalan dengan prodi atau jurusan yang ingin kita lamar. Dan bagaimana program ini bisa mensupport tujuan karir kita yang akan datang nanti. Nah, ini sedikit ya berbeda, tapi intinya adalah tulisan. Kita harus mempersiapkan tulisan. Berikutnya adalah, nah ini sekedar tips saja ya. Jadi kita harus bisa membalance ya,
menyeimbangkan antara aspek general dan aspek spesifik yang ingin kita tonjolkan di dalam tulisan kita. Dan untuk menulis ini kita tidak bisa misalnya aplikasinya tutup 2 minggu lagi terus kita baru nulis. Nah itu biasanya gagal ya seperti itu ya. Sehingga walaupun beasiswa itu mungkin adik-adik sekarang berada di semester 5 misalnya ya, tapi sudah punya keinginan kuat untuk S2. Nah dari sekarang itu bisa dicicil sebenarnya. Mungkin orang berpikir kok cepat sekali ya. Nah biasanya kita butuh waktu 1 tahun untuk persiapan sebelum kita melamar. Jadi kalau misalnya ingin melamarnya Februari 2023, persiapannya itu sudah mulai dari awal tahun 2002 sebenarnya. Karena kalau misalnya sekarang ini bulan Oktober, mungkin bisa ya, tetapi kita akan butuh meluangkan waktu yang sangat-sangat banyak ya untuk menulis. Karena kita harus menyiapkan tulisan yang benar-benar bagus ya, bahasa Inggrisnya maupun kontennya, dan menyiapkan berbagai persyaratan lain ya. Aplikasi itu banyak ya tuntutannya. Jadi ada menyiapkan transkrip yang sudah diterjemahkan, dan juga ada skor yang harus skor TOEFL atau skor IELTS yang harus kita kirimkan gitu ya. Nah, ini salah satu lagi tips saja untuk menulis personal statement yang strong gitu ya. Jadi gunakan personal story, bagaimana pengalaman Anda di masyarakat, pengalaman Anda, pertama misalnya nih ketika kuliah Anda menghadapi berbagai tantangan. Sebutkan ya, bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut. Kemudian ini ya, jadi tetapi juga jangan terlalu overflow dengan personal story yang tidak berhubungan dengan jurusan yang ingin Anda tempuh. Jadi misalnya ada personal story mengenai bagaimana Anda tertarik dengan bidang teknik, itu boleh misalnya ya. Tetapi juga harus kita ingat ya, karena personal statement-nya itu hanya 1 lembar, sehingga kita benar-benar harus menuliskannya dengan efektif dan efisien. Waktunya mungkin tinggal sedikit ya, jadi saya akhiri dulu sehingga nanti bisa ada sesi tanya jawab. Jadi seperti itu dulu ya, Mbak Moderator. Mungkin ada pertanyaan atau komentar. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Materinya luar biasa sekali. Program-program yang ditawarkan juga sangat luar biasa. Maka dari itu untuk para partisipan di sini untuk yang mau bertanya ataupun yang ada di belakang saya dipersilakan untuk bertanya karena ini programnya luar biasa sekali khusus untuk mahasiswa. Ini sangat bermanfaat dan di sini sudah ada pertanyaan, Bu. Boleh, Bu ya? Kami mulai untuk pertanyaan pertama. Iya, silakan ditulis boleh, dibacakan boleh, atau ini ada satu di chat ya, atau bertanya langsung juga iya, boleh. Bu. Ya. Akan saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Di sini ada dari Ruben Kaisario. Mohon izin bertanya Ibu terkait persyaratan Fulbright Award. Apakah dibutuhkan bukti jurnal internasional yang kita buat untuk mendapatkan kesempatan beasiswa tersebut? Dan bagaimana jika tidak ada? Yang kedua, apakah ada kesempatan untuk kami yang mungkin kurang aktif Bu, dalam community service? Begitu Bu. Boleh dijawab Ibu? Oh ya, terima kasih ya Ruben. Iya, jadi untuk yang S2 sebenarnya dia fokus ke risetnya tidak terlalu tinggi ya, tetapi tetap menjadi syarat untuk mengetahui bahwa kita tertarik di bidang tertentu. Dan jika belum pernah publikasi itu tidak apa-apa, karena biasanya untuk S2 itu kan masih ini ya junior scholar ya, sehingga tidak seperti S3. Kalau S3 itu kalau kita pernah publikasi itu akan memperkuat posisi kita gitu ya, posisi kita untuk dipilih sebagai kandidat penerima. Kalau untuk S2, apalagi yang mungkin tamat 1 tahun dari satu, kadang-kadang kan belum sempat ya, tidak semua mahasiswa menulis ketika mereka selesai skripsi. Jadi tidak apa-apa, tidak dipersyaratkan untuk mempunyai. Tetapi jika adik-adik punya, jadi misalnya nih mahasiswa kan ada program PKM gitu ya, ada yang menulis gitu ya, tulisan ilmiah, dan itu ada walaupun tidak dipublikasikan, boleh disebutkan gitu ya di dalam personal statement Anda, akan menjadi nilai tambah. Nah, tapi kalau dibilang wajibkah, apalagi jurnal internasional, itu tidak ada kewajiban untuk itu.
jika ada publikasi di dalam negeri ya, atau jurnal jurnal misalnya jurnal yang ada di jurusan, tidak apa-apa. Jadi mungkin ini bisa menjadi pendorong untuk adik-adik yang di prodinya ada jurnal, kemudian bisa menulis berkolaborasi dengan dosen pembimbing, maka itu akan memberikan nilai tambah bagi Anda. Jadi ada bukti bahwa sudah melakukan penelitian dan pernah publikasi, begitu ya. Untuk community service, nah ini memang di Amerika itu sangat dihargai keterlibatan kita dalam komunitas. Komunitasnya bisa apa saja. Jadi bisa aja kalau misalnya himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa itu Anda bisa jelaskan apa kira-kira manfaatnya ya. Di sini kan kalau saya nggak salah nih ya, mahasiswa-mahasiswa yang saya misalnya itu banyak himpunan mahasiswanya mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Jadi bisa dijelaskan apa saja pernah Anda lakukan. Apakah pernah memberikan penyuluhan misalnya ya. Atau kalau sekarang nih, karena saya dosen ya, jadi saya tahu kami dosen ini kan selalu melakukan pengabdian masyarakat. Dan syaratnya itu mengajak mahasiswa. Jadi saya itu setiap tahun pasti mengajak minimal 8 mahasiswa. Akhir saya tahun ini sih masih sedang berjalan, itu pengabdian di sekolah. Jadi kami mengajak mahasiswa sebagai bagian dari itu. Nah, itu bisa disebutkan. Jadi adik-adik mumpung masih kuliah begitu ya, yang saat ini masih kuliah ya. Kalau yang alumni mungkin bisa terlibat saja di organisasi apa begitu ya. Nah, itu bisa dari sekarang ikut kegiatan pengabdian. Misalnya dosen ini mengadakan pengabdian mengenai penyediaan air bersih, misalnya itu ya, anak teknik kan banyak seperti itu ya. Itu boleh, Anda bisa sebutkan, kami mengikuti program ini selama 1 semester ke tempat tertentu, begitu ya. Dan Anda bagian dari pengabdian dosen itu bisa dilakukan. Itu ya. Oke, sudah sangat jelas sekali terjawab dari pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Fitri Anggraini. Pertanyaannya, persyaratan untuk mendaftar beasiswa Fulbright dengan menyiapkan riset proposal di awal, apakah saat kita penelitian nanti wajib menggunakan riset program kita di awal mendaftar atau boleh dengan topik penelitian yang berbeda? Itu bagaimana, Bu? Ya. Silakan untuk dijawab. Iya, boleh banget ya. Terutama kalau S3 itu kan kadang kita fokusnya begini. Tapi kemudian ketika sudah kuliah gitu ya, ternyata kita mengikuti proyek dosen gitu yang agak berbeda, itu boleh. Intinya adalah bahwa di awal tim seleksi itu pengen mengetahui bahwa kita ini sebenarnya punya tujuan gitu ya. Bahwa kita merupakan komunitas akademik yang aktif. Kalau Anda menyiapkan proposal kan minimal Anda membawa sesuatu gitu, sesuatu yang intinya nanti akan mereka cocokkan dengan tempat yang didatangi kan pada ketika dipilih itu mereka akan memilih orang yang karena pelamarnya kan banyak ya, jadi di antara yang sebanyak itu harus dipilih yang mana yang akan didanai begitu ya untuk sekolah. Maka tentu akan dipilih yang kira-kira mempunyai rencana riset yang potensial. Kalau toh nantinya di tengah perjalanan ada yang sama persis, ada yang tidak, itu tidak apa-apa. Karena intinya ketika Anda sudah kuliah, maka yang Anda lakukan di tempat kuliah tersebut yang akan menjadi pemenuhan persyaratan untuk Anda selesai kuliah. Kalau yang riset awal adalah tujuannya lebih ke untuk mendapatkan beasiswa. Jadi pas beasiswanya udah dapat, kita sudah kuliah, dan ternyata belajar sesuatu yang baru, yang inovatif, yang lebih menarik, yang lebih bermanfaat, dan ada kesempatan untuk dibimbing oleh dosen yang dalam bidang tersebut, maka silakan saja, tidak masalah. Oke, jadi dengan mengajukan riset program yang terbaik yang ada ya, Bu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rizky Atia. Pertanyaannya, bolehkah misalnya jika saya mendaftar beasiswa untuk S2 di jurusan yang berbeda dari jurusan S1 yang saya ambil? Jadi dia mengambil jurusan yang berbeda dari S1-nya, Bu. Bagaimana, Bu? Boleh dijawab. Oke ya, ini ada memang kasus-kasus yang seperti ini ya. Tetapi biasanya yang berubah ini ketika seseorang tersebut bekerja di bidang yang berbeda. Kalau Anda baru tamat,
kemudian belum membangun karir yang stabil gitu ya di apa namanya bidang yang berbeda, maka sebaiknya adalah dia sejalan. Tetapi ada kasus misalnya nih ya, saya kasih contoh. Ada teman yang lulusan teknik elektro ITB, tetapi bekerja di BI, di Bank Indonesia. Nah, itu kan jauh banget ya. Jauh banget antara yang dilakukan di S1 sama pekerjaannya. Tetapi teman tersebut sudah bekerja selama 4 tahun di bidang tersebut. Jadi dia lebih berkenan dengan ekonomi makro dan seperti itu. Nah, sehingga ketika mau kuliah lagi, kuliah tersebut gunanya adalah untuk mendukung kemampuan dia dalam melakukan pekerjaan. Sehingga tidak akan make sense kalau dia mengambil jurusan elektro, atau bekerjanya tidak di bidang tersebut. Nah, di sini ada justifikasi. Maaf ya, suara saya nggak kedengeran ya? Ada ya, Bu, kedengaran. Oh, ada ya. Tadi ada tulisan tidak kedengeran. Oke. Iya. Oke ya. Jadi, ketika Anda bekerja di bidang yang berbeda dengan bidang ilmu S1, maka Anda akan mengikuti career path ya, atau jalur karir tersebut. Berpindah ke ekonomi itu ya bisa dijustifikasi, sehingga Anda akan kuliah misalnya mengambil MBA atau Master of Business Administration ya, karena dia merupakan, karena jurusan tersebut adalah jurusan yang akan menunjang karir Anda. Nah, ketika Anda dari misalnya FK bahasa Inggris, tetapi kemudian kerjanya sebagai human resource atau sebagai public sebagai PR misalnya ya, seperti itu. Tentu Anda akan memilih misalnya yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi dia tadinya satu pendidikan bahasa Inggris, bekerja sebagai PR di suatu perusahaan, dan yang dia butuhkan adalah keterampilan di bidang communication, maka boleh saja S2-nya di bidang communication. Seperti itu. Intinya adalah di personal statement, tadi kan kita ada syaratnya personal statement, Anda bisa menggambarkan bahwa, oh saya ini sebelumnya lulusan pendidikan bahasa Inggris, tetapi setelah saya bekerja di perusahaan ini, saya menjadi PR dan seterusnya, saya butuh pengetahuan di bidang apa. Nah, itu yang Anda sebutkan di dalam personal statement. Personal statement Anda itu kan ada sejarah mengenai pendidikan Anda, terutama pendidikan terakhir, dan karir yang dilakukan. Sehingga si pemberi beasiswa akan melihat, oh iya ya, ini make sense. Dari teknik elektro, bekerja di bank, maka dia akan diberikan beasiswa untuk belajar di MBA, seperti itu ya. Jadi benar-benar bisa bertentangan sepertinya ya. Tapi Anda punya pengalaman dulu. Kalau bekerjanya baru 6 bulan misalnya, mungkin orang akan berpikir ya, aduh ini baru masa probation gitu ya, belum settle. Tapi kalau sudah 2 tahun di bidang tersebut misalnya, maka ada justifikasi bahwa Anda memang akan membangun karir di bidang ini. Sehingga kuliahnya nanti harus di bidang yang sesuai dengan karir yang saat ini ditempuh. Seperti itu ya. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi, Bu. Kita persilakan untuk 1 pertanyaan lagi ya, Bu. Ya, silakan. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu terkait persyaratan Fulbright Award-nya mengenai letter of recommendation. Apakah wajib menggunakan bahasa Inggris atau boleh bahasa lain, Bu? Ini pertanyaan dari Sabrina Nabila. Boleh, Bu, Iya. dijawab. Jadi semua aplikasi yang kita kirimkan itu semuanya berbahasa Inggris, termasuk letter of recommendation ya. Jadi personal statement dalam bahasa Inggris, ijazah kita pun diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, karena nanti kan diseleksi oleh tim dari Indonesia dan dari Amerika. Saya kasih tipsnya ya. Jadi misalnya gini, Anda mau minta sama dosen, dosen saya tuh nulis bahasa Inggrisnya kurang Bu, gitu. Nah, mungkin Anda bisa intinya. Jadi intinya, Pak, saya kepingin Bapak atau Ibu ya Bu, tolong tuliskan mengenai potensi akademik saya, kan Ibu adalah pembimbing saya. Mungkin bilang, saya agak repot nih nulisnya bahasa Inggris. Anda boleh didraftkan dulu ya, caranya begitu. Karena dosen kita itu kan sibuk ya, banyak pekerjaannya. Mereka pasti mau membantu, tetapi kadang-kadang ini gimana ya, saya ini waktunya cuma sedikit gitu. Mau nulis bahasa Inggris juga nanti harus gini. Boleh saja nanti mencari penerjemah begitu ya. Jadi semuanya berbahasa Inggris, cara kita mensiasati. Jadi ketika meminta letter of recommendation, jangan deket-deket deadline.
jauh-jauh dari sebelum kita mengirim aplikasi diminta. Saya sering diminta oleh mahasiswa saya, Bu, saya kepingin ikut program ini, Kadang-kadang tuh ya, aduh nak, kok kamu ngasihnya sudah tinggal 4 hari lagi, itu kadang saya kasihan deh, itu tetap dikerjakan. Tapi kadang-kadang, wah saya harus ada tugas di luar kota, bagaimana ini? Nah, itu semua adalah strategi kita. Untuk dosen Anda yang tidak confident menulisnya bahasa Inggris, Anda coba, Bu, nggak apa-apa bahasa Indonesia dulu ya, Bu. Mungkin nanti saya akan cari penterjemah. Nah, penterjemah, tapi suruh si ibu tersebut yang mengirimkannya ya, karena letter of recommendation-nya harus dikirimkan online. Nah, Anda bantu menyiapkannya, dan nanti si dosennya akan mudah begitu ya, tinggal mengirim saja. Jadi, kalau bisa memperkenalkan diri, apalagi misalnya tamatnya sudah 5 tahun gitu ya, mungkin dosennya lupa. Diingatkan dulu, Bu, saya tahun ini, dulu saya ngambil mata kuliah ini, proyeknya ini. Nah, itu akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk memperoleh letter of recommendation yang sangat bagus, gitu ya. Karena itu sangat penting. Itu, Mbak. Oke, jadi sebisa mungkin semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, Bu, karena ini juga termasuk internasional ya, Bu, cakupannya. Oke, Iya, jadi berhubung tidak waktu bisa bahasa kita Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 12.00, maka dari itu terima kasih Ibu atas materinya karena ini benar-benar ilmu yang luar biasa, apalagi seperti kami sendiri yang ada di semester 5 bisa mempersiapkan diri untuk mungkin nanti bisa mendaftar. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali ilmunya. Dan terima kasih juga Ya. untuk semua partisipan. Nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pukul 13.00 yang akan diisi dari isi book dan juga PT Dharma Duta Data. Oke, terima kasih. Untuk sesi ini akan berakhir. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya atas Iya. waktunya. Semoga sukses dan ada yang bisa melamar ya di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Iya, ditunggu Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, untuk 167 partisipan, nanti boleh leave dulu dan selanjutnya bergabung lagi di link yang sama, atau boleh juga menunggu karena nanti bakal dilanjutkan di pukul 12.00 sampai pukul 12.00 sampai 13.00. Oke, untuk sesi pertama dan kedua, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para peserta yang masih sekarang sesi isoma. Terima kasih.
kasih.